Eh, Terima kasih udah mau hadir dan menunggu beberapa menit karena ada kendala teknis. Eh, Selamat teman-teman terpilih sebagai peserta PK Institute 2022. Hari ini mungkin kita sesi lebih ke perkenalan sih. Jadi mungkin ada beberapa informasi atau teknis-teknis terkait program yang bakal kita kita kerjakan selama 2 bulan ke depan ini apa saja dan bagaimana eh, proses dan apa ya kayak hal-hal apa yang kemudian perlu teman-teman perhatikan dan eh, semoga hari ini kita bisa menemukan visi bersama dalam membangun kerja-kerja berbasis urbanisme warga. Eh, ini harusnya pesertanya harus lebih banyak ya, tapi nggak tahu kok hilang donatnya. Kok udah hilang pesertanya. Mungkin beri, beri, beri. Oke, perkenalkan nama saya Pujo Nugroho. Saya dipanggil Pupung. Di sini saya akan memoderasi sesi ini. Terus nanti ada Mbak Nela. Mbak Nela ini eh, dia yang kepala sekolah ya. Dia yang bakal membantu pemrograman proses belajar selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi kita berdua yang bakal intens memfasilitasi teman-teman. Terus ada Mas Purna itu yang besar itu. Dia dia salah satu co-founder Histeria. Dia juga bakal terlibat di dalam prosesnya. Dia bakal menjadi salah satu pengisi kelas pemetaan. Terus nanti dalam praktiknya dia juga bakal banyak membantu dan akan menjadi salah satu fasilitator ketika ketika kita masuk kampung. Terus di situ juga itu yang kecil itu Ilham. Dia eh, bakal membantu kita dalam proses terkait teknis ya, terkait teknis dan perlengkapan. Dia, dia akan membantu kita seumpama kita butuh operating sound system atau proyektor film gitu-gitu. Terus nanti ada Mas Adin. Mas Adin itu Direktur Steria. Dia juga akan menjadi pemateri di kelas. Dia juga akan terlibat dalam pendistribusian teman-teman di dalam kerja-kerja di kampung gitu. Terus nanti juga ada beberapa teman-teman lain, ada Tommy, ada Hana, ada Humam, ada Arif, ada Denny, terus apa nah ya? Aku lali. Ya, Isti, terus dan banyak-banyak teman-teman goib. Teman-teman goib itu maksudnya teman-teman yang eh, apa ya bakal kita temui tapi dia nggak 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 masuk dalam struktur histeria tapi dia juga akan banyak membantu kita dalam proses belajar seperti itu. Eh, Mungkin sesi Mas Adin ini sih. Mas Adin. Eh, Pertama ini mungkin sebagai perkenalan sekaligus apa ya semacam ucapan congratulation untuk teman-teman. Eh, Akan ada sepatah dua patah kata dari Bapak kita Ahmad Khairuddin atau yang biasa disapa Mas Adin. Silahkan Mas Adin. Guys, tepuk tangan toh. Ya saya ambil berdiri ya, kadung soalnya. Enggak saya. Kalian duduk nggak apa? Ini belum semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ya harus bersemangat lah. Kalian ini termasuk orang yang terpilih dalam program intens selama sebenarnya nggak sampai 2 bulan sih, sebulan, sebulan tepat. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir itu nggak panjang waktunya. Ini maaf karena ada pemadatan. Jadi pemadatan kelas itu memang tadinya itu biasanya kita ideal itu 3-4 bulan. Lebih lama, tapi juga
mungkin pendampingannya lebih panjang gitu ya. Tapi karena satu dua hal dan alasan-alasan teknik yang lain, akhirnya ini dipadatkan jadi 1 bulan. Dan saya berharap teman-teman bisa belajar dengan baik karena meskipun gratis sebetulnya kelas ini mahal. Kalau kalian cek seluruh pembicara kita, ada yang profesor, ada yang eh, rockstar, ada yang selebgram, ada yang pegiat kampung segala macam itu orang yang sebetulnya tidak gampang untuk ditarik ke sini. Kalau online kayaknya gampang banget sih. Kalau online kita punya jaringan yang lebih gila lagi gitu dan gampang banget. Nah, ini yang offline semua dan kita memang meminta mereka untuk datang. Jadi pergunakan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya untuk belajar sebanyak mungkin yang bisa kalian pelajari di sini. Nah, apakah Kota Institut sendiri itu sebetulnya di-create karena setelah praktik berkebudayaan, terutama berkesenian dan di kampung kota atau di desa. Jadi 18 tahun terakhir ini kami merasa perlu untuk menularkan apa yang kami pelajari dan kami dapatkan selama 18 tahun terakhir ini. Karena apa? Karena memang tidak banyak sebetulnya orang-orang yang amatir terutama yang mau belajar pada kota dan mempraktekannya. Kita itu dari tahun kapan sudah belajar pemetaan dari tahun 2015 mungkin menggunakan OpenStreetMap yang bisa apa tuh? Yang bisa WebGIS, yang bisa ArcGIS, yang bisa Quantum GIS itu banyak. Anak-anak planologi sama anak geodesi atau apalagi selain itu yang pelajari pemetaan. Itu sambil sambil merem itu sudah bisa bikin peta kira-kira. Tapi setengah mati nyari orang yang relawan untuk bekerja tidak dibayar melakukan hal-hal seperti ini. Kalau proyek kan banyak. Kalau proyek kan banyak, banyak banget. Kerja-kerja di kampung juga banyak banget. Makanya di Semarang itu histeria tidak punya banyak kompetitor karena mereka tahu yang kayak beginian ini nggak 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 gampang cari duitnya, susah setengah mati. Kalau ikut konsultan, ikut CV, ikut PT, ikut pekerjaan-pekerjaan dari dosen itu banyak. Tapi yang bekerja di masyarakat, berteman dengan mereka itu kalian bisa cari deh di Semarang itu masih bisa dihitung dengan jari. Karena saking susahnya. Nah, mengapa kemudian itu perlu dilakukan? Karena kami punya visi bahwa saya selalu mengutip Janet Jacob itu ya. Kota yang diinginkan semua orang adalah kota yang dibangun oleh semua orang. Kami belajar banyak dari waktu itu dari Rujak Center for Urban Studies. Senin Mas Marco akan datang. Terlepas dari pilihan politiknya hari ini, kami itu banyak belajar dari beliau. Jadi tentang kota, tentang bagaimana kita bergerak, tentang bagaimana kemudian perencanaan partisipatif itu indah di teks, tapi tidak pernah benar-benar terrealisasi dengan baik. Kalian ada yang ikut musrembang nggak? Atau jangan-jangan nggak tahu? Nggak tahu? Nggak ikut atau nggak tahu? Ada yang tak, ada yang nggak tahu coba angkat tangan. Musrembang pernah dengar nggak? Coba yang nggak tahu, angkat tangan. Mau lihat, mau lihat. Angkat tangan yang tinggi, yang jangan malu-malu. Biar aku lihat satu. Oh. Yang tahu tapi nggak ikut 2. Nah, dari sekian banyak orang ini yang tahu cuma 2, itu pun nggak ikut. Musrembang itu musyawarah perencanaan pembangunan. Itu dilakukan dari sejak di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, terus naik lagi provinsi, terus dan seterusnya. Nah, dari situ saja kita sebetulnya bisa paham bahwa sebetulnya kita itu nggak pernah ngerti kota ini mau dibawa kemana. Kalian tahu kampung kalian itu mau dibikin apa? Tahu nggak sih? Lurah itu gimana sih caranya sosialisasi? Nggak tahu. Nah, nah itulah yang kemudian menjadi gap antara apa yang kita inginkan dan apa yang direncanakan oleh teknokrat atau birokrat. Kalau kita tidak terdampak, biasanya kita akan diem. Bodoh amat sebelah mau digusur. Kan bukan kita. Tapi kalau tiba-tiba pembangunan itu mengubah wilayah kalian dan kita kena dampaknya, baru kita akan teriak. Tapi biasanya kita sudah telat. Telat membangun basis pengetahuan. Telat memahami ini apa. Karena perencanaan itu di atas langit semua. Tiba-tiba datang, terus tahu-tahu kita kena dampaknya. Nah itu yang terjadi. Nah teman-teman yang tidak mengalami langsung peristiwa penggusuran,
atau alih fungsi lahan yang ekstrim itu biasanya tidak punya sense of apa istilahnya kepekaan terhadap itu gitu. Jadi saya pernah di di Jakarta diajak keliling teman-teman kampung akuarium. Kampung akuarium itu bersama kampung Tongkol, kampung segala macam yang sempat digusur oleh Mas Ahok waktu itu. Digusur ya toh. Terus setelah itu saya diajak muter-muter di banyak tempat itu. Terus sesampai di jembatan, Mas Gugun itu menurunkan saya terus nanya, Din kamu nggak merasa ada yang salah gitu? Apa ya Mas? Tahu nggak tahu. Loh itu loh. Jadi di jembatan itu kan terus ada sungai kan. Kiri kanan sungai itu bangunan bagus, mewah gitu. Maksudnya kayak di tembok terus jadi ruko-ruko bener gitu loh, permanen. Terus dia bilang, kamu nggak ngerasa itu salah? Iya sih itu sempadan. Nah, sense itu nggak muncul karena apa? Kita itu ngelihat kita ada bias pengalaman, ada bias kelas. Jadi yang rapi meskipun ilegal itu nggak jadi kejahatan. Coba kalau kiri kanannya itu kampung kumuh, yang orang buang sembarangan, apa pekarangannya nggak teratur segala macam. Bahkan kampung-kampung kota yang kumuh itu kita udah dengan otomatis tuh kayak kampung kok kayak gini ya, nggak tertib, jelek, menjijikkan dan seterusnya. Tapi apakah mereka legal? Legal, mereka punya surat tanahnya. Tapi itu ya itulah yang dinamakan bias kelas. Karena apa? Ya karena kita nggak mengalami itu, nggak mengalami krisis-krisis yang dialami oleh warga kampung. Nah itu aku ngasih contoh yang ekstrim ya. Contoh yang lain banyak. Karena kan kekritisan kampung kota itu kan tidak hanya atau kampung dimanapun lah. Itu tidak hanya persoalan-persoalan penggusuran kan, tetapi juga visi kampung mau dibawa kemana. Itu juga tidak kalah penting. Karena nah histeria pendekatannya agak berbeda. Nah ini mungkin yang sedikit membedakan dengan misalnya Walhi atau LBH atau lembaga-lembaga NGO lain yang memang ketika mereka bergerak itu dasarnya adalah based on case, laporan. Misal kamu ada kasus, tempatmu mau dijadikan taman nasional, itu ke LBH bisa. Nanti kalian akan didampingi dari sejak kalian melapor, karena ada registernya, sampai keluarnya putusan. Yang di challenge adalah itu tadi, keputusan-keputusan sepihak dari corporate atau negara. Nah, kita bukan NGO kayak gitu. Itu sudah ada wilayah sendiri. Itu sudah ada wilayah sendiri. Nah, pengalaman kami lebih banyak masuk ke kampung-kampung yang bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kegawatan. Ada satu tantangan kadang-kadang. Yang sudah mapan itu biasanya susah untuk diajak bergerak. Mau apa lagi? Hidup itu udah begini-begini aja santai gitu. Jadi di satu sisi kadang-kadang kalau karena kegawatan semua orang mudah bergerak. Tapi karena tidak ada apa-apa, lah terus gimana cara menggerakkan warga? Nah, teknik itu, metode itu yang kami pelajari selama 18 tahun terakhir ini dengan berbagai macam lintas disiplin dan praktek yang beragam gitu. Jadi misalnya eh, apa ya? Kami tuh percaya begini loh. Yang kita semua itu apa ya? Punya hak yang sama atas pembentukan kota. Semua orang. Nah, tapi yang sering kami temui di histeria yang basisnya adalah seniman, kalau kita bikin acara pementasan teater atau pertunjukan sastra atau apa, yang datang ya orang-orang itu aja, orang-orang teater, anak jurusan sastra Indonesia atau sastra Inggris segala macam. Sebaliknya kalau kita bikin acara-acara misalnya bedah perencanaan kota, yang datang itu anak-anak PWK atau anak-anak arsitek. Kebanyakan seperti itu. Padahal apakah kita semua terdampak? Ya, terdampak. Kalau terjadi apa-apa semua terdampak. Lingkungan, sosial, ekonomi, politik, semua terdampak. Tapi seolah-olah itu hanya menjadi domain dari satu kelompok tertentu. Nah, itulah yang kemudian di akhir tahun nanti kami bikin Pentakalabs. Itu festival yang bisa di bridging berbagai macam jaringan. Kami mau melihat kompleksitas kota sudah semestinya itu didekati dengan cara yang kompleks. Kita pusing kalau menunggu para ahli itu turun tangan. Kita senang kalau ada para pakar, para ahli, para akademisi yang punya keberpihakan terhadap isu-isu perkotaan atau isu-isu tentang kewilayahan. Tidak banyak tapi ya sudah. Nah, menurut saya
semua gerakan atau semua hal itu bisa dimulai dari amatir-amatir kayak kita ini. Ini latar belakangnya rata-rata apa? Kamu apa? Enggak, pendidikan, sosial, kamu apa? Kesehatan, kamu? PWK, kamu? Sastra. Nah, justru para amatir yang peduli pada kota inilah yang kemudian bisa menjadi agen yang efektif. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Kita itu berkontribusi dengan cara kita masing-masing. Kompleksitas pengetahuan ini jika kita kita kolaborasikan tentu banyak alternatif solusi atau alternatif pendekatan yang lebih kompleks. Karena persoalan kota itu saya selalu berpikir bahwa kota itu selalu kompleks. Dia tidak hanya persoalan teknik. Dia adalah persoalan sosial, dia adalah persoalan ekonomi, dia adalah persoalan kesehatan dan seterusnya. Dan di sini kemudian kita belajar bersama untuk melakukan sesuatu pada kota. Kalau kota terlalu besar, makanya kita bikin piloting di kampung-kampung. Nah, kita men-challenge diri kita sendiri, kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan dengan latar belakang keilmuan kita masing-masing. Anak matematika juga suka kita tantang, nggak apa ininya gitu. Nah, ini saya harapannya kalian bisa menjadi kader-kader atau kader-kader kayak partai ya. Jadi orang yang peduli gitu ya. Generasi baru yang kemudian punya kepekaan, punya kepedulian terhadap minimal masa depan tempat tinggal kita sendiri. Kalau kota terlalu besar, kita selalu sering menemukan kasus-kasus yaitu tadi kalian yang terdidik aja nggak tahu musrembang di kampung itu juga banyak yang nggak tahu gitu. Nah, ada persoalan bahwa pendidikan kita itu justru menjauhkan kita dari realitas kampung, realitas saya tuh ngerasa gitu dulu. Jadi setelah kuliah pulang itu kayak asing bergaul dengan teman sepermainan. Karena rata-rata mereka udah ada yang keluarga, ada yang bekerja jadi buruh bangunan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu kayak nggak nyambung gitu. Terus kita itu jadi kayak elit sendiri. Jadi aneh. Jadi pendidikan itu tidak mendekatkan kita pada masyarakat, malah menjauhkan. Nah, sekali lagi manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kesempatan ini karena ini murah karena gratis tapi sekaligus mahal. Karena kami mempersiapkan ini meskipun tempatnya kecil tapi seluruh materi pembicara dan persiapan kami tidak bisa dipandang sebelah mata, ya kan? Iya, meskipun orangnya ketawa-ketawa lucu-lucu, pakaian-pakaiannya pakai katok segala macam nggak apa-apa, tapi tapi percayalah bahwa ini adalah orang-orang yang punya dedikasi setidaknya dalam 18 tahun terakhir berkutat dalam isu-isu tentang kewilayahan. Begitu dari saya, selamat datang di tempat kami. Ini tidak ada snack dan makan minum, tapi kopi, teh ada di belakang kalau mau bikin sendiri. Karena kita pengen kelasnya itu nggak kayak kita itu melayani kalian, tapi kalian juga pelan-pelan itu belajar jadi bagian ekosistem rumah ini juga. Kalau di rumah bawa mie godok atau bawa apa gitu ya. Setelah selesai gitu misalnya mau masak-masak silakan. Jadi ini juga adalah bagian dari cara kami untuk engage itu untuk apa ya? Untuk terlibat. Karena nanti di kampung itu akan begitu yang kalian hadapi. Bagaimana kalian bawa diri. Begitu saja. Terima kasih. Selamat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Adin atas beberapa patah katanya. Eh, Seperti yang tadi Mas Adin bilang, kalau jadi kelas kita mungkin eh, walaupun namanya institut, jadi jangan dibayangkan ini bakal sekaku yang ada di kampus-kampus. Jadi kelasnya lebih cair dan nyantai saja gitu. Jadi sembari guyonan juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau bikin kopi, bikin teh, silahkan di ke belakang itu ada dapur, terus sebelahnya ada toilet. Kalau mau ke toilet silahkan. Jadi harapannya selain kami berbagi pengetahuan juga sebenarnya apa ya, ada hal lain yang ingin kami bangun yaitu eh, pertemanan gitu, karena bagi kami itu jadi basic-basic kerja kami selama ini gitu. Jadi eh, pertemanan itu yang kemudian membuat kerja-kerja kami itu bisa berlangsung selama ini gitu.
Jadi itu satu hal yang tidak ada di kurikulum tapi kemudian sangat sangat apa ya sangat kita bangun gitu karena itu akan em, menjadi unsur yang cukup penting di dalam kerja-kerja teman-teman nanti. Seperti itu. Mungkin absen saya aku biar biar kenal ya teman-teman. Apa? Ini berarti berapa kelompok ya? Satu, dua. Ini satu kelompok ya? Berdua aja. Oh, yang Pekalongan itu. Oh, ketinggalan kereta. Oh, ya. Oh, oke oke. Ini satu kelompok. Oh, terus kamu sendiri tapi teman Ma- mana belum datang? Ya satunya kan ada tiga tuh kayak ini. Oh, yang hilang itu ya. Waduh, namanya ada kompasnya tapi hilang ya. Terus satunya masih sama dua orang aja. Oh ya, berarti satu, dua, tiga, empat. Ini satu kelompok. Oh ya, berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini satunya. Oke oke, kita turut prihatin. Oke, mungkin ini ya teman-teman sebelum nanti kita paparkan beberapa hal, teman-teman nanti berkenalan biar kenal semua kan kemarin waktu waktu wawancara kan hanya per kelompok kan, jadi semua belum belum kenal sehingga biar nanti kerjanya juga bisa enak ketika ketika kelas gitu. Eh Silahkan mungkin dari sini ya, silahkan perkenalan nama terus latar belakang gitu. Yo kayak pas wawancara ini. Apa? Emang tak tes itu, bagian dari tes itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Bentar Giat Pamungkas. Biasa dipanggil Bentar. Saya 20 tahun. Sekarang kegiatan saya kuliah di USM jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Rifki sama Assalamualaikum. Saya juga jurusan PWK di USM. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganda Aritonang. Saya kuliah di USM jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Umur saya 24 tahun. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, halo teman-teman. Eh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Rifki Sugiarto. Biasa dipanggil Septian. Saya orang biasa, lahir di Pati gitu. Ya, Patinya Juwana, Mas. Pesisir. Untuk apalagi hobi ya. Hobi tadi apa ya? Paling aktivitasnya nemenin temen skripsian kayak gitu. Ya udah, terima kasih. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Vika Amalia Putri, biasa dipanggil Devi. Saya lulusan Ilmu Komunikasi Udinus, baru lulus kemarin. Eh, Aktivitas yang sekarang dijalani paling freelance desain grafis. Salam kenal semuanya.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahwan Lutfi, bisa dipanggil Zahwan. Em, Instansi dari UNES, jurusan seni rupa, asal dari Prodi, umur 20 tahun. Salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan langsung saja. Nama saya Solikul Amri, asal dari Sragen. Kalau sekarang domisili di Sampangan. Untuk fokus kuliah, saya di manajemen bisnis, tapi fokusnya di ekonomi Islam. Untuk kampus UIN Surakarta atau UIN Raden Mas Said. Untuk aktivitas sekarang di Semarang, ya belajar sih. Maksudnya untuk cari pembelajaran di ekonomi tentang Islam. Mungkin untuk hal-hal yang lain mengisi kegabutan. Karena ya itu kegiatannya kurang padat, jadi masih banyak gabutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathul Munif, bisa dipanggil Munif. Kuliah di UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum. Fokusnya di Perdata. Asli Semarang kebetulan dan domisili juga di Semarang. Di Ngalian, aslinya di Semarang di Pasar Burung itu, Mas, belakang Masjid Agung. Aktivitas lain mungkin belum ada aktivitas paten ya, paling ya bekerja, kemudian beberapa kali mengikuti diskusi-diskusi yang reaksioner aja dan lain sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Aku Aditya Pramandira. Kalau teman-teman panggil aku Dira. Sama kayak Munib, aku dari UIN, jurusannya sama hukum. Tapi kalau Munib hukum perdata, aku hukum ekonomi. Eh, Kalau aktivitas saat ini masih kuliah, karena mendekati masa tenggang, sibuknya juga sibuk skripsi. Selain itu, aktivitas bantu-bantu di Wali Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fadia Dianti, biasa dipanggil Fadia. Saya dari Unimus Muhammadiyah Semarang. Kalau untuk background kuliahnya kesehatan masyarakat. Kesibukan saat ini sibuk sekali mengerjakan skripsi gitu. Sibuk sekali. Iya. Dan terus apa lagi ya? Oh, asal saya asli dari Pemalang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa salam, perkenalkan nama saya Samarah Kawan Sadida, biasa dipanggil Samara. Asalnya dari Pekanbaru, Riau. Kuliahnya di Unimus, sama jurusan kesehatan masyarakat. Cuman peminatannya kalau dia K3, kalau saya promosi kesehatan. Sekarang sibuknya ya skripsi. Terakhir tanpa salam. Sebagai pungkasan, perkenalkan saya Siti Iza Nurdianti, biasa dipanggil Iza. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, asalnya dari Rembang. Ya, tertarik dengan kemarin ya, terakhir Pamotan. Ya, saya dari Rembang. Kesibukan menyelesaikan tugas akhir ini bagian dari sibuk karena harus fokus kan. Gitu. Mungkin itu karena tadi semuanya sudah salam dan ini saya terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Semoga jadi kian akrab dan bisa berteman. Ini sih aku juga mau tanya sih ini pertanyaan. Rasanya gue kontrol. Apa? Ini teman-teman tahu informasi PK Kota itu dari mana ya? Kebanyakan ya informasi soal
pendaftaran ini dari mana ya? Terus kamu dari dari mana? Saudara saudaranya? Oh, apa? Oh iya iya iya. Saudaranya apa? Dosen apa? eh Kamu dari ini? Oh iya, provokator ya, cocok. Bisa mempengaruhi teman orang itu berarti salah satu basic ilmu yang. Kamu dari mana kalau tahu Instagram Buka Kota? Kamu histeria kamu? Kamu dari Instagram histeria. Oh berarti karena seni rupa ya banyak. Kalau kamu dari oh dari banyak malahan itu. Oh ya. Kalau kamu dari Iqbal mesti. Sama kamu dari ya. Kalau kamu dari tahu informasi ini dari pacar teman. Wah, ini gitu ini. Pacar teman kamu tuh mahasiswa. Oh, oh pacar ya. Oh, berarti temannya tadi yang nggak datang itu yang ngajakin. Kalau kamu dapat, oh ya ya ya. Oke. Eh, itu agak intermezzo aja sih. Em, ini habis ini kita bakal mendengarkan pemaparan dari Mbak Nela soal eh, mungkin juga soal mulai dari ya latar belakang PK Kota ya. Jadi informasi basic soal PK Kota dan tentang kampung yang nanti teman-teman bakal terjun di sana. Terus tentang rundown juga selama sebulan ke depan ini kita ngapain agenda selama sebulan ke depan tuh kita mau ngapain aja seperti itu sih. Terus mungkin aku habis ini minta izin teman-teman untuk memasukkan nomor 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 oh ya gelem kok. Masukkan nomor telepon ke grup jadi biar nanti komunikasinya bisa bisa enak gitu. Oke, nanti aja kita nunggu seperti ada yang datang lagi. Kita masih berharap saat Oke, silakan Mbak Nela. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Nela. Jadi yang balesin Instagram DM kalian. Minta. Oke, langsung aja ya kita pembekalan dan juga sekaligus perkenalan. Aku mau tanya, kalian lebih dulu tahu histeria atau peka kota? Histeria, rata-rata histeria ya. Peka kota, Bang Wali, histeria. Oke, Mas kok nggak bisa ya, Mas? Ya ini mungkin nanti aku dan Mas Pupung mencoba mengenalkan ke kalian tentang histeria, peka kota dan juga peka kota institut. Jadi di kami histeria jangan. Udah ya, bisa ya? Oh bisa. Oke. Jadi Histeria Collaboratorium and Creative Impact Hub. Tempat kita kantornya ada di sini. Ini di Stonen nomor 29 di Benda Nisor. Kemudian kita aktif dari 11 September 2004. Dan teman-teman kalau mau cari tahu lebih dalam tentang histeria, kita punya banyak medsos termasuk ada Instagram, YouTube, website, Twitter, kayaknya semua sosmed kita punya. Di situ TikTok enggak, TikTok isinya Pak Adin.
Oke. eh, jadi histeria sendiri, aku izin berdiri ya karena nggak kelihatan, nggak pakai kacamata. Histeria sendiri sebagai kolaboratorium bersama dan diharapkan memberikan dampak perubahan dengan penekanan kreativitas. Histeria juga memimpikan terwujudnya ekosistem seni yang kreativitas dan juga sehat, kemudian menyejahterakan dan juga berkelanjutan. Jadi kalau histeria biasanya orang-orang menggambarkannya adalah platform berkesenian gitu. Kemudian histeria sendiri dibentuk sejak 11 September 2004. Di sini kami banyak memproduksi artistik, kemudian juga memfasilitasi pertemuan lintas disipliner dan juga skalanya ada skala global, kemudian skala internasional. Dan kita juga banyak melibatkan persoalan kreativitas, seni, komunitas, anak muda, dan juga isu-isu kota. Kemudian di pertengahan 2008, Histeria menginisiasi Art Space Gerobak Art Cost di Jalan Stonen 29 di sini, yang difungsikan sebagai ruang temu atau hub dan juga diskursus. Jadi di tahun 2008 itu kita membuka semacam public space untuk teman-teman yang mau berkegiatan, terutama berkegiatan kesenian. Bentuknya dulu galeri dan juga kos, jadi makanya dinamakan Gerobak Art Cost. Nah, kemudian di tahun 2011, Histeria berbadan hukum. Kita legal formal dan meneguhkan posisinya sebagai hub atau ruang temu. Kemudian berbagai aktivitas urban di Kota Semarang banyak dilakukan di sini. Kemudian tercatat berbagai lembaga yang pernah bekerja sama dengan Histeria, antara lain ada HIFOS, Rumah Lebah, Rujak Center for Urban Studies. Ini adalah rujak, jadi kalau teman-teman di Semarang ada Peka Kota, di Jakarta itu ada yang namanya Rujak Center. Kemudian ada USAID, Ford Foundation, Yayasan Kelola, Kontras, Goethe Institute, Japan Foundation, British Council, IVI Jakarta, dan lain-lain. Jadi selain kita bekerja sama dengan banyak lembaga, kemudian Pemkot, kita juga banyak bekerja sama dengan kementerian dan juga galeri nasional, kemudian LIPI, dan lain-lain termasuk Badan Ekonomi Kreatif. Dan di akhir tahun 2012, bersama jaringan, Histeria menginisiasi Peka Kota. Dulu Peka Kota bernama Unidentified Group Discussion, yang concern mendorong warga terlibat dalam proses perencanaan dan juga pembentukan kota. Jadi Peka Kota sendiri merupakan platform yang dikembangkan oleh Histeria yang khusus untuk membahas tentang kekotaan. Kemudian apa itu Peka Kota? Kalau Peka Kota sendiri merupakan platform di mana kekotaan warga banyak dibahas atau citizen urbanism. Di sini kita mendorong rasa kepemilikan terhadap kota dan menjadi bagian dari solusi. Untuk sejarahnya sendiri, nggak kelihatan ya. Peka Kota merupakan embrio dari pertemuan di Hotel Quest tahun 2012 yang diprakarsai oleh Rujak Center for Urban Studies di Jakarta. Dan pertemuan ini melibatkan pemerhati kota, diantaranya ada wartawan, peneliti, akademisi, dan juga LSM. Kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa peserta untuk membuat platform baru bernama Unidentified Group Discussion. Kemudian para pemerhati ini memberikan penguatan kapasitas warga melalui identifikasi, distribusi, pemanfaatan pengetahuan keseharian untuk kebaikan kota. Nah, untuk sebagai piloting project atau project pertama yang dilakukan oleh UGD ini, panjang banget namanya, itu dipilih Kampung Tugu dan Kampung Bustaman. Hasilnya itu berupa buku tentang kampung dan festival guna mendistribusikan kembali informasi yang telah didapat pada tahun 2013. Jadi di tahun 2012 itu Histeria bersama dengan jaringan sudah masuk ke kampung gitu. Kalian 2012 ngapain coba? Nah, kemudian tahun berikutnya beberapa alasan teknis platform ini berganti nama menjadi Kota Milik Bersama. Karena dirasa terlalu panjang, akhirnya disepakatilah untuk menggunakan Peka Kota sebagai keberlanjutan dari platform sebelumnya.
Nah, kemudian bermula dari Festival Kota Masa Depan tahun 2014. Jadi di 2014 itu ada festival namanya Festival Kota Masa Depan. Peka Kota yang semula menjadi subprogram naik tingkat menjadi nama platform yang akan digunakan untuk seterusnya sampai dengan sekarang. Kemudian kerja-kerja kebudayaan itu mendapat apresiasi di tahun 2014 dan 2015. Japan Foundation memberi kesempatan untuk menyelenggarakan festival kesenian di Bustaman dengan tajuk Bok Cinta. Jadi ini adalah salah satu festival tahunan di Kampung Bustaman, namanya Tengok Bustaman, tajuknya Bok Cinta. Dan proyek ini mempunyai perhatian pada pemanfaatan ruang publik warga. Saat ini melanjutkan segitiga pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan warga. Peka Kota menjalankan program pemetaan partisipatoris di Kelurahan Purwodinatan dengan sokongan dari USAID sebagai bagian dari program 100 Resilient City bersama Pemkot Semarang dan Rockefeller Foundation. Kemudian lintas pergaulan ini membuka berbagai kemungkinan termasuk pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dan sains dalam upaya mendorong perubahan dalam masyarakat. Nanti teman-teman bisa cari tahu teknologi informasi komunikasi apa yang pernah kita coba bangun untuk masuk di kampung, termasuk ada project augmented reality, di mana kita menggunakan teknik 3 dimensi untuk pemetaan partisipatoris kampung. Nah, ini beberapa project yang mulai dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, Histeria maupun Peka Kota pernah melakukan gitu. Jadi kita concern beberapa, kita melakukan mapping and research. Ini di peta kota di Purwodinatan tahun 2015. Ini ada link-link yang nanti teman-teman kalau mau menjangkau lebih jauh, mau lihat. Kemudian kita mobile project, bentuknya ada place and space making machine di tahun 2011 sampai 2022. Kemudian Histeria juga ada opening residensi, jadi kita secara berkala membuka residensi untuk para seniman atau periset yang mau melakukan riset maupun mau berkarya di Semarang khususnya. Kemudian kita ada augmented reality project, ini yang tadi saya bilang kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tempatnya di Kampung Purwodinatan, projectnya augmented reality tour, jadi semacam tour gitu, tapi kita pakai aplikasi. Kemudian virtual reality festival, ini Pentakalabs ketiga Udan Salah Mongso. Ini yang tadi dibilang oleh Pak Adin, kita ada festival yang khusus membahas narasinya tentang apa ya? Narasinya tentang lingkungan. Ya, jadi nanti di bulan Desember kita ada Pentakalabs kelima ya. Keempat. Oh iya deh, keempat setiap 2 tahun. Jadi Pentakalabs itu setiap 2 tahun. Di 2022 ini kita nanti di bulan Desember ada Pentakalabs kelima. Malih dari Segoro tajuknya. Kemudian ini ada beberapa festival juga yang teman-teman pernah kerjakan. Ini ada Kadang Bumi Burung. Kemudian ini narasi Kemijen. Jadi ini Pentakalabs di tahun 2016. Ini tempatnya di Kemijen. Jadi di sini ya kok nge-lag loh. Ya, pokoknya di sini teman-teman mengerjakan beberapa titik kampung yang disatukan menjadi Pentakalabs gitu, dan di sini lokasinya ada di Kemijen. Kemudian di sini banyak festival kampung lain juga yang pernah digarap oleh Histeria maupun Peka Kota. Di sini ada Tugu Bustaman di tahun 2013. Ini Pentakalabs 1, Narasi Kemijen tahun 2016, Pentakalabs 2, Sedulur Banyu tahun 2018. Kemudian ada Festival Bukit Jati Wayang, Gebyuran Bustaman, dan juga Pakas atau Panggilan Kali Semarang. Nah, untuk branding kampung sendiri, teman-teman
di Histeria, terutama melibatkan teman-teman di BK Kota juga. Kami banyak melakukan branding kampung. Di sini ada kampung tematik seri 1, yaitu ada Kampung Bandeng di tahun 2021, kampung tematik series 2 ada Kampung Hijau, kemudian ada kampung tematik series 3, Kampung Batik, Kampung Hastakarya. Jadi kalau teman-teman tahu kampung tematik Semarang yang diinisiasi oleh Pemkot itu, kita juga bekerja sama untuk melakukan riset gitu. Kemudian untuk capaian internasional banyak ya. Sombong. Biarin aja. Nah, di sini ada dari USAID, Rockefeller Partnership, kemudian ada UKID Fest. Ini untuk capaian untuk augmented reality project dari bersama British Council yang pernah kita buat. Kemudian ada dari Heidelberg Kunststef apaan nih? Itulah pokoknya ada dari UFAB. Ini yang paling baru ya, yang UFAB ya. Ya, 2020 ini di Jepang. Ini Pak Adin, ini Mas Humam. Jadi mereka ke Jepang untuk mempresentasikan tentang karya yang dibuat. Kemudian untuk terbitan-terbitannya banyak banget, baik buku maupun terbitan sosial media, katalog, zin. Di sini ada beberapa, salah satunya ada tentang Tugu Bustaman, kemudian ada Bok Cinta yang bentuknya katalog, kemudian PK Kota Hub yang bentuknya resume kerja, kemudian ada tentang set specific art project, kemudian ada isai, kemudian ada katalog post event, dan juga zin, dan juga ada Histeria Magazine edisi 101 yang tebelnya wes pokok men. Tebelnya, hah? Oh ya, 100 yang tebelnya pokok men ya. Jadi itu kompilasi zin kita dari pertama kali ya Mas Pupung. Oh, lebih tebel dari Al-Quran. Nah ini beberapa terbitan di koran. Ini mari menengok Kampung Bustaman. Jadi ini yang tadi aku ceritakan. Ini Kampung Bustaman, kampung yang pertama kali jadi lokasi proyeknya Histeria. Kemudian wah banyak ya pokoknya. Nah, kemudian berlanjut ke PK Kota Institute. Jadi teman-teman di sini perlu tahu bahwa PK Kota Institute merupakan kelas berjangka yang diselenggarakan oleh PK Kota untuk masyarakat umum, khususnya anak-anak muda yang ingin berperan dalam kerja-kerja kesenian berbasis warga atau ingin terlibat dalam pengimajinasian kota. Nah, PK Kota Institute mulai diselenggarakan di tahun 2021 dengan peserta berjumlah 10 orang dan 10 kampung sebagai lokus prototyping project. Jadi yang menjadi perbedaan dari PK Kota batch 1 dan batch 2 adalah dulu sifatnya tidak berkelompok. Jadi teman-teman individu, satu orang satu kampung. Tapi karena ini kita punya silabus yang berbeda dan juga ada waktu yang berbeda. Kalau dulu dilaksanakan selama 6 bulan, jadi sekarang kita padatkan dibentuk per kelompok dan satu kelompok diisi oleh 3 orang. Nah ini beberapa gambar atau overview PK Kota Institute batch 1. Ya, ini teman-teman semua. Kemudian ini pada saat sesi perkenalan atau pembekalan. Kemudian di sini teman-teman dilibatkan dalam kerja-kerja semacam event organizer dari Histeria. Jadi bertepatan dengan ulang tahunnya Histeria di ke-17. Saat itu ulang tahunnya dirayain dan kita semua terlibat di situ. Kemudian ini teman-teman dikasih kesempatan untuk membuat forum dan beberapa juga ada yang melakukan bedah buku karena ternyata salah satu peserta dari PK Kota Institute batch pertama ada yang penulis, jadi diberikan tempat atau ruang dan kesempatan untuk melakukan bedah buku. Kemudian ini saat kita melakukan praktik OSM, OpenStreetMap, yang pematerinya Mas Purna itu. Ini kita malam-malam nggak tahu kenapa ya, kita pemetaan malam-malam. Kemudian kita pemetaan, kita praktik lapangan, dan besoknya baru besok atau langsung ya pokoknya kita baru diajarkan untuk mengolah hasil petanya, hasil pemetaannya.
Nah, kemudian ini beberapa teman-teman juga diberikan kesempatan untuk melakukan proyek bersama dengan kementerian. Ini kebetulan saya sendiri. Ini saya bertemu dengan Pak Rukadi Ahmadi, salah satu sejarawan, dan ini ada di dalam satu proyek bernama Jalur Rempah. Kemudian ini adalah prosesi kelas. Ini pada saat kelas produksi artistik. Ini gambaran kelas. Oh, ya pokoknya banyak gambarannya. Ini pokoknya ada yang kelas, ada yang praktek, ada yang ikut festival, ada yang ikut macam-macam ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan apa sih, mau ngomong apa? Ya udah kok kayaknya mau ngomong. Ya. Ada yang mau nanya agak? Gak usah lah ya. Gak usah, nanti aja ditampung dulu. Nah, kemudian di sini teman-teman maksudnya dikumpulkan, tentunya selain untuk berkenalan, kami juga mau memberitahu teman-teman mengenai agenda selama PK Kota Institute Batch 2 ini, yang mana rentang waktunya dari mulai November sampai dengan Desember. Di sini teman-teman akan melaksanakan tiga agenda wajib yang harus dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Nah, untuk yang pertama tentunya ada kelas, di mana teman-teman sendiri di sini akan melaksanakan kelas yang terdiri dari 22 materi. 22 materi ini diisi oleh berapa materi? 29 pemateri. Jadi dalam satu materi ada beberapa yang diisi oleh 2 pemateri. Contohnya seperti pengantar pengetahuan perkotaan. Pengetahuan perkotaan ini nanti akan diisi oleh 2 pemateri. Jadi 22 materi ini akan disampaikan dalam bentuk kelas offline. Kemudian kelas ini akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang terdiri dari 2 sesi. Ada sesi pagi dan juga sesi siang. Untuk sesi pagi dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11.45. Kemudian di situ ada break, dilanjutkan dengan sesi siang dimulai pukul 13 sampai dengan pukul 14.45. Jadi kelas paling akhir itu jam 14.45. Nah, kemudian ini mungkin kalau mau difoto nggak apa-apa. Jadi nanti kelasnya bentuknya offline semua. Nggak ada yang online. Nah, kemudian ini untuk jadwal PK Kota Institute. Di sini mulai jam 10 ya. Di sini mulai jam 10 sampai dengan jam 14.45. Jadi ada satu hari. Jadi nanti ada satu hari yang diisi oleh 2 pemateri seperti ini. Ada satu hari yang full diisi oleh 1 pemateri. Biasanya yang diisi oleh 1 pemateri ini sifatnya praktik, jadi yang membutuhkan waktu lebih panjang. Contohnya Mas Purna, ini beliau mengajar mengenai OSM, pemetaan. Jadi nanti praktik sekaligus pengolahannya ada di hari yang sama. Kemudian ini Mas Humam Zidni, beliau akan mengajar tentang pemetaan via drone. Jadi nanti teman-teman akan diajari praktiknya dan juga pengolahannya di hari yang sama. Nah, ini mungkin kalau mau difoto nanti untuk jenis materinya apa teman-teman bisa lihat di Instagram ya. Jadi misalnya Mbak Hana Ningsih ini ngajar apa gitu. Biar pada buka Instagram. Jangan lupa follow, like, dan share. Nah, kemudian ini yang kedua ada PK Kota Forum. Kalau yang pertama tadi agendanya ada kelas, yang kedua kita ada PK Kota Forum. PK Kota Forum ini juga wajib dilaksanakan oleh teman-teman dan sifatnya berkelompok. Jadi PK Kota Forum ini merupakan forum terbuka yang nantinya akan diselenggarakan oleh masing-masing kelompok. Dan setiap kelompok wajib menyelenggarakan 1 kali PK Kota Forum di jaringan kampung masing-masing. Untuk temanya yang dibawakan bebas, ringan, dan juga mudah dipahami, di mana intinya lebih kepada bridging antara peserta PK Kota
Peka Kota Institute dengan warga. Jadi ini semacam pendekatan kalian dengan warga juga. Nah, perlu diketahui bahwasanya Peka Kota Forum ini akan dimulai pada rentang waktu 28 November sampai dengan 9 Desember. Tanggal pelaksanaan akan diundi pada pertengahan kelas. Jadi nanti di minggu kedua kami akan mengundi tanggalnya. Nah, untuk rentangnya dari tanggal ini 28 sampai 9 Desember. Jadi nanti teman-teman yang semisal dapat tanggal 29, berarti melaksanakan Peka Kota Forumnya ada di tanggal 29. Aku nambahin sedikit ya. Jadi PK Kota Forum untuk edisi teman-teman PK Kota Institute 2022 ini kami harapkan kenapa tadi ada tema yang bebas, ringan dan mudah dipahami, terutama dipahami warga ya. Itu karena kami berharap forum ini menjadi bagian dari bagaimana teman mengayakan ya, mengayak wacana gitu atau isu apa ya, menjaring wacana atau isu dari warga yang nanti harapannya di akhir program ini bisa dikembangkan menjadi satu prototipe gitu jadi forum ini teman-teman bisa mulai memetakan lagi kayak isu atau wacana apa atau konteks apa yang kemudian bisa dikembangkan dan diharapkan menjadi satu prototipe. Itu satu. Terus yang kedua soal waktu. eh, Waktu PK Kota Forum ini akan berada di luar jam kelas ya, dan biasanya itu malam mulai jam 7 karena kebanyakan warga itu bekerja. Jadi mereka biasanya slow itu malam gitu. Itu juga dipertimbangkan karena ini akan berada di luar jam jam kelas gitu. Jadi teman-teman perlu menyiapkan gitu. Terus kalau sebenarnya PK Kota Forum itu acara yang kemudian diinisiasi untuk menjembatani stakeholder-stakeholder terkait dalam satu isu yang ingin didorong oleh kampung tersebut gitu. Jadi biasanya kalau semisal semisal kita mau ngomongin soal taman gitu. Jadi kita mengajak warga, terus kemudian kita mengundang semisal dinas pertamanan atau dinas-dinas terkait gitu. Jadi sebenarnya ketika Kota Forum itu kayak forum mediasi gitu antara warga dengan stakeholder terkait gitu. Tapi untuk edisi teman-teman ini kami lebih lebih apa ya, lebih memfokuskan pada usaha teman-teman untuk kemudian lebih mengenal warga dan kampung-kampungnya. Seperti itu sih tambahannya. Silakan dilanjut. Nah, kemudian menyambung dari apa yang disampaikan Mas Pupung tadi, bahwasanya teman-teman diharapkan dari PK Kota Forum tadi akhirnya akan membawa teman-teman ke prototyping project. Ini adalah agenda terakhir di akhir kelas yang teman-teman akan lakukan. Bentuknya project. Jadi prototyping project ini merupakan praktik lapangan dan bagian dari kelas PK Kota, di mana masing-masing kelompok akan diberikan satu kampung jaringan untuk selanjutnya diriset lebih jauh. Kemudian masing-masing kelompok wajib meng-create project di kampung tersebut apapun bentuknya. Ini bentuknya apa? Itu bagian dari kreativitas teman-teman, karena ini berkesinambungan dengan kelas-kelas atau materi yang sudah diberikan oleh PK Kota sendiri dan juga hasil dari forum yang teman-teman sudah laksanakan. Jadi seperti yang dikatakan Mas Pupung, tergantung kebutuhannya apa. Dan kemudian proyek tersebut akan didanai oleh panitia PK Kota Institute, dan proyek tersebut merupakan salah satu goals dari materi kelas yang selama ini telah diikuti. Dan di sini peserta tidak diwajibkan untuk extend atau tinggal di kampung. Hal ini disesuaikan aja dengan kebutuhan saat menggarap proyek, karena beberapa kemarin ada yang bertanya ya, kita wajib nggak sih extend di kampung ketika kita meng-create project itu gitu. Sebenarnya kita nggak wajib extend ya, karena pelaksanaan prototyping project itu juga tentunya membutuhkan waktu. Semisal projectnya kalian mau mengadakan kalau di BK Kota batch pertama itu ada salah satu teman kami yang melakukan movie camp. Jadi di kampung tempat jaringannya dia
membuat salah satu event bernama Movie Camp, di mana ya kita ngecamp tapi kita juga screening film gitu, dan itu terbuka untuk warga kampung. Itu kan tentunya butuh beberapa waktu untuk memprepare ya. Nah itu sebetulnya kalau dari teman-teman waktu itu saat memprepare, kita extendnya bukan saat memprepare tapi lebih banyak saat meriset kampung. Jadi kita lebih ke mengenal kampungnya dulu dan juga warganya gitu. Jadi ketika kita mau menginisiasi proyek itu jauh lebih enak. Dan di sini perlu diketahui bahwa dana yang diberikan itu bukan untuk keperluan pribadi atau akomodasi baik individu maupun kelompok. Jadi dana yang diberikan itu memang didevelop untuk kebutuhan produksi proyek. Perlu diketahui ya itu teman-teman. Dan untuk dan dana terbatas. Dan untuk titiknya, teman-teman udah pada tahu kan titik-titik kampung, kok belum? Nggak pada follow ya ini. Jadi nanti di sini ada 10 kampung, tapi di mana satu kampungnya itu ada di Rembang, dan kita sedang coba carikan untuk kalau bisa teman-teman di sini karena 9 kelompok, jadi dapatnya yang di Semarang semua supaya sama. Di sini yang pertama ada Kampung Ranting Pelangi di Mijen, kemudian ada Randusari, kemudian ada Ngasem, betul Ngasem apa Lasem? Ngasem, kemudian ada Petemesan, Kemijen, Kampung Jawi, Sendangguo, Kampung Sekayu, Bergota, Tambak Lorok, dan Tanggung Rejo. Nah, teman-teman di sini nanti ketika masuk kampung, tentunya saat pertama akan dibantu dulu oleh kami sebagai fasilitator, tapi hanya sampai di perkenalan saja gitu. Jadi nanti untuk selanjutnya kebutuhan riset, kemudian kebutuhan proyek itu teman-teman yang lakukan. Nah, nanti setelah ini kita akan mengundi. Jadi kelompok mana yang dapat kampung mana supaya adil, jadi bentuknya undian. Jadi siap-siap aja. Paling jauh ya di Mijen dan paling ujung di mana ya? Tambak Lorok ya. Tambak Lorok lah. Jadi untuk kamu nanti ada penjelasan soal kampung kan? Jadi ini adalah beberapa jejaring kampung histeria. Jadi sebenarnya ada lebih dari ini jaring kampung histeria. Cuma yang kemudian kita libatkan dalam prototyping PK Content Institute adalah beberapa kampung ini yang kemudian yang kemudian memang punya kompleksitas masing-masing gitu. Jadi kampung-kampung ini dipilih selain karena isunya juga kami anggap ini mewakili kompleksitas kota Semarang gitu. Jadi memang ada yang pesisir, memang ada yang pucuk gunung gitu, terus memang ada yang ujung selatan, ujung utara gitu. Jadi harapannya PK Kota itu bisa membicarakan banyak isu di tiap titik masing-masing gitu. Terus mungkin ini juga perlu diketahui teman-teman bahwa titik aktivasi kita di setiap kampung itu berbeda-beda gitu. Jadi dalam satu kampung gitu biasanya ada yang kemudian kami aktivasi dalam satu RT, 2 RT, ada yang kemudian lingkupnya RW atau 2 RW, atau kemudian ada yang lingkupnya kelurahan gitu. Jadi nanti cakupannya berbeda-beda, tidak sama gitu. Di Sekararom misalnya di Rembang itu cakupannya satu desa, hampir kalau di kota mungkin kelurahan gitu. Jadi ini juga nanti perlu diperhatikan teman-teman gitu agar bisa bisa memaksimalkan keluasan wilayah ini gitu. Seperti itu. Terus, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin terkait dengan ada. Tapi sebenarnya nanti ini dibagikan. PPT-nya dibagikan ini. Yang nggak dikasih. Kan tadi yang untuk bikin forum sama warga tadi kan tentangnya 28 November sampai 9 Desember. Artinya kan kalau mau bikin forum sama warga, paling tidak sebelum itu kan kita sudah serawung sama warga nih.
Nah, artinya kan jadi ini kan berkaitan dengan yang setelahnya. Maksudnya kita pembagiannya berarti sejak awal, sembari itu, pembagian kampung. Oh, habis ini, oke. Jadi sembari materi, kemudian menunggu sampai rentang waktu tanggal 28 itu, teman-teman harus, teman-teman kan harus turun ke daerah. Karena ini adalah jaringannya teman-teman histeria, berarti paling tidak kita dikenalkan dulu nih. Oke. Oke, itu karena itu kekhawatiran saya, misalnya tiba-tiba datang masuk ke kampung preman nggak dikenalin, bahaya juga gitu. Pak. Gitu. Makasih. Oke, terima kasih. Apa? Rembang nanti teman-teman dari Rembang gitu, karena kami memikirkan bahwa ternyata juga cukup sulit ya pertimbangannya untuk teman-teman yang kemudian dari Semarang misalnya gitu, karena eh, kami belum bisa mengcover biaya biaya akomodasi teman-teman sama di sana. Jadi kami kemudian mempertimbangkan itu dan kemudian memilih teman-teman di Rembang saja yang nanti bakal mengisi yang di Rembang. Eh, Fix, fix, fix. Udah diketok palunya. Terus aku mau jawab pertanyaannya si Dera sih. Jadi ya mungkin sebelum tanggal 28 nanti teman-teman udah diperkenalkan ke kampung, diajak ke kampung gitu. Nanti kita bisa janjian waktunya kapan gitu enaknya. Tapi eh, karena karena apa? Karena kelas kita juga eh, padat seperti jadwal tadi, jadi mungkin kita bisa bisa apa ya? Bisa melakukannya ketika setelah kelas itu atau mungkin weekend gitu. Jadi di luar jam kelas gitu. Tapi itu bakal bakal dilakukan dan tenang saja nanti untuk 1-2 kali ke kampung bakal ditemani dari Histeria, dari Prakota, saya, mungkin Nela atau mungkin Purna atau mungkin teman-teman yang lainnya gitu. Tapi harapannya sekali 2 kali itu juga eh, langsung bisa membuat teman-teman apa ya istilahnya akrab gitu atau nyambung dengan warga. Jadi agar komunikasi selanjutnya itu tidak lagi melalui kami gitu. Jadi biar teman-teman bisa mengkomunikasikan apa yang ingin teman-teman kembangkan langsung ke warga gitu. Seperti itu sih. Mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum lanjut? Ya, atau lanjut apa? BB? Karena untuk biar rata semua jadi dikopiok aja ya. Kami udah menyiapkan kopioan. Tapi semalam santai, mesti setiap kampung tuh punya punya wahana masing-masing. Kalian bisa apa ya? eh, salah satu ini ya, salah satu mungkin hal yang menarik ketika kita melakukan aktivitas bersama warga adalah bahwa kita tuh nggak bakal tahu sebenarnya, apalagi kalau kampungnya jauh gitu. Jadi ketika yang kita datang kita belum tahu apa-apa dan kemudian eh, kita menemukan hal baru itu malah malah kemudian itu jadi challenging-nya tuh di situ gitu, dan itu menjadi proses pembelajaran teman-teman gitu sih. Harapannya dengan di Kopio itu eh, biar teman-teman juga merasa tertantang untuk kemudian istilahnya bersama-sama untuk kemudian mengembangkan kampung ini gitu sih. Oke, lanjut Nela. Tentang ini, ada yang mau nanya prototyping project? Ya, gimana? Orang harus direkam soalnya. Ya, mungkin tadi kan secara tulisan udah dijelaskan semua tentang desanya, nanti fokusnya di desa. Tapi untuk gambar-gambar yang di atas sama yang di kecil itu belum dijelaskan. Gambar-gambar kecil itu loh, mas, saya nggak kelihatan soalnya. Sama yang di atas itu kan. Oh, support nggak ada tuh. Enggak, kontribusinya apa untuk gambar itu? Dijelaskan gitu biar ada. Nggak salah paham saya. Oke, siap. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup bagus. Penting banget nih. Jadi eh, PK Kota PK Kota Institut tahun 2022 ini kami didukung oleh Kementerian Pendidikan melalui platformnya bernama Dana Indonesiana gitu. Jadi
platform ini yang kemudian mendukung kita melalui fasilitasinya yang kemudian kita gunakan untuk menyusun ini semua. Jadi fasilitasnya itu kemudian untuk agar kelas ini gratis gitu dan teman-teman bisa membuat dana prototipe itu kemudian kami didukung oleh Indonesiana. Seperti itu. Kalau yang platform kanan itu Histeria dan Bakota. Terus kalau yang di bawah ini platform-platform Histeria internal gitu. Jadi ada Artlab itu bagian dari Histeria yang kemudian dia banyak membicarakan soal produksi artistik, terus hal yang berkaitan dengan seni. Terus ada Gerobak Art Cost itu tempat ini ini tuh bisa disetting jadi galeri. Jadi ketika ini jadi galeri itu namanya berubah jadi Gerobak Art Cost gitu. Terus ada Plasma ini platform kita itu bentuknya VR itu kalau teman-teman lihat itu ada VR sebenarnya ada dua. VR itu bisa kita setting jadi panggung dan tempat pameran yang kemudian bisa kita display di tempat-tempat umum. Itu jadi Histeria Magazine itu platform media kami yang menerbitkan beberapa tulisan atau beberapa beberapa majalah gitu. Terus ada Bukit Buku itu platform yang kemudian dia banyak membicarakan soal literasi. Bentuknya bisa pameran, buku, bazar buku, atau kemudian seminar sih? Ya kayak talk show gitu dengan beberapa penulis atau orang-orang yang kemudian berada di skena literasi gitu. Terus ada Sekar Arum itu sebenarnya unit usaha Histeria yang kemudian banyak bergerak di bidang sebenarnya penyewaan alat-alat sound system, event-event seperti itu sih. Itu jadi usaha keselicilan kami gitu. Terus ada sedulur kampung itu jaringan kampung ini yang kemudian kami wadahi menjadi sedulur kampung. Terus ada Laki Masak itu juga unit usahanya Purna. Ya kemudian selain unit usaha ini platform Laki Masak itu digunakan untuk kemudian kita membicarakan soal gastronomi. Jadi hubungannya dengan pangan, kehidupan gitu-gitu. Jadi kalau pengen membicarakan soal makanan dan segala tetek bengeknya itu kita bisa menggunakan platform itu. Jadi itu platform internal kita yang sebenarnya ini juga nanti dalam prosesnya ini bisa diaktifasi oleh teman-teman gitu. Jadi semisal teman-teman teman-teman mau bikin live Instagram gitu dengan siapa penulis gitu, terus nanti bisa difasilitasi oleh teman-teman di Bukit Buku gitu. Terus atau semisal teman-teman mau bikin produksi artistik, nanti teman-teman bisa dibantu sama Artlab seperti itu sih. Jadi ini platform internal dari kami sendiri gitu. Seperti itu sih. Di luar ini sebenarnya ada beberapa teman-teman kolaborator dalam prosesnya seperti Dahana Media. Dahana Media itu dia media yang sebenarnya banyak membicarakan soal ini ya skena budaya populer, tapi dalam konteks event kita di Bentaka Labs itu dia akan mengkurasi seniman-seniman musik yang bakal terlibat di dalam program Bentaka Labs gitu. Tapi teman-teman kalau emang membutuhkan, misal dalam membuat prototyping butuh Mas dalam prototyping aku mau bikin ada band-bandannya, nanti kita saya kenalkan dengan Mas Kesit untuk kemudian memberi rekomendasi. Kalau kampungnya kayak gini bandnya apa ya gitu-gitu itu bisa kita sambungkan seperti itu sih. Itu atau ada yang jelas atau seperti itu sih. Jadi kalau PK Kota Institut tahun lalu itu emang itu benar-benar semuanya pendananya dari kami sehingga sehingga banyak yang kemudian menyebutnya ya dalam pelaksanaannya tuh emang ya kami fair-fairan aja kalau dalam Histeria. Jadi kalau project ada budgetnya ya kita budgeting, kalau nggak ada ya nggak ada budgetnya gitu. Jadi kalau tahun lalu tuh emang Bekata Forumnya juga nggak ada budgetnya, terus prototypingnya juga nggak ada budgetnya gitu. Karena tahun ini kita didukung oleh Dana Indonesiana, jadi
Kota Forum nanti ada budgetnya sebesar 1 juta tiap forum itu nanti buat operasional semuanya. Nanti bisa bisa kita ini sih bisa ngobrol soal plotting dana segitu tuh bisa buat apa saja gitu. Terus untuk prototyping nanti setiap kampung teman-teman setiap kampung setiap kelompok itu dapat budget sekitar 4 juta itu yang digunakan untuk mengembangkan prototipe yang dibikin gitu sih. Jadi dana itu bukan untuk akomodasi. Sekali lagi kami belum bisa mengcover akomodasi dan transportasi teman-teman ya, tapi dalam membuat project atau prototipe sebisa mungkin kami mensupport melalui pembiayaan tersebut. Gitu sih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Gimana? Kelas keberapa gimana? Angkatan kedua. Jadi tahun lalu angkatan pertama pesertanya tuh individual. Tahun ini kami karena sebenarnya Prakota itu juga ini sih kita selalu belajar dari beberapa hal yang kemudian evaluasi gitu. Jadi apa yang kemarin kayaknya kurang terus hari ini kita tambahkan gitu. Jadi tahun ini kita bikin kelompok gitu dengan harapan teman-teman bisa bekerja secara bersamaan gitu karena dari tahun lalu itu memang ada kerepotan kalau sendiri ya Nel ya. Nah, jadi harapannya dengan kelompok ini kerja-kerja teman-teman di kampung itu bisa lebih didistribusi ke banyak orang gitu. Selain itu emang kami seperti tadi aku bilang bahwa ada visi lain di luar ini semua yang ingin kami bangun yaitu ngomongnya soal pertemanan dan kolektivitas gitu. Jadi kelompok itu bukan hanya soal pembagian kerja biar lebih ringan, tapi bagi kami berkelompok itu jadi visi kami gitu karena kami membayangkan bahwa kami itu kita tuh bisa bekerja bersama gitu. Itu yang kemudian juga kita bayangkan bahwa kolektivitas itu hal nilai yang kemudian menjadi penting bagi kerja-kerja Prakota dan Histeria. Seperti itu sih. Cukup atau ada lagi? Oke, nanti tanya lagi nggak apa-apa. Lanjut Nila. Nah, kemudian kalau kita tadi udah tahu titik-titiknya yang kampung-kampung yang akan teman-teman gunakan untuk nanti baik Prakota Forum maupun prototyping project. Di sini ada profil-profil singkatnya dari beberapa kampung. Nggak jelas. Ini 11 karena termasuk dengan Sekar Arum, termasuk dengan Rembang. Di sini ada Kemijen, kemudian nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada Kemijen. Kemudian ada Petemesan. Jelasin hal satu. Dibacalah ya. Ini ada Sekar Arum, ada Wonolopo yang paling jauh ya di Mijen. Kemudian ada juga Ngasem di Pundak Payung. Kemudian ini ada Randusari, Bergota ya Randusari itu. Randusari, Bergota sama Randusari. Kemudian ini ada Sendangguwo. Terus ada Sekayu, ini di tengah kota, di belakang Paragon kampungnya. Jadi kampung religi gitu. Kemudian ini ada Kampung Jawi. Yang ada tahu kan Kampung Jawi? Tahu lah ya. Ini deket nih. Kemudian ini ada Bergota. Oh berarti tadi beda. Randusari sendiri, Bergota sendiri. Kemudian, udah ya. Udah. Gak usah ya. Aku juga nggak ngerti semua. Oke. Loh kok aku mungkin bakal memberi pengantar sedikit soal beberapa titik-titik kampung ini agar teman-teman juga punya gambaran gitu. Tapi sebenarnya gimana tuh? Kelihatan. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya kayak hasil pemetaan yang udah Histeria dan Prakota lakukan beberapa waktu lalu terkait kampung-kampung tersebut gitu. Tapi ini hanya pengantar saja sih. Jadi teman-teman nanti pada saat praktik teman-teman sebenarnya bisa mengeksplor
pengeksplor jauh atau mengeksplor hal lain di luar hal ini gitu. Tapi karena ada keterbatasan waktu, jadi kita memberi pengantar sehingga paling tidak teman-teman punya gambaran apa sih yang bisa dikembangkan dari kampung atau kemudian apa yang bisa dibicarakan dari kampung-kampung tersebut gitu. Kampung pertama ini Kampung Kemijen. Ini kita enggak gitu sih. Ini ada di Semarang Timur. Posisinya ini dulu merupakan salah satu kampung yang sering terimbas rob ketika Kalibanger meluap, sehingga ketika histeria awal-awal terlibat kerja dengan Kampung Kemijen, kami banyak membicarakan soal rob, banjir, terus penurunan muka tanah, gitu-gitu. Terus saat ini jadi setelah kemudian berapa kali kita melakukan aktivitas di sana, kemudian dibangunlah tanggul, polder banger yang kemudian secara perlahan mengentaskan, meminimalisir rob dan banjir yang terjadi di Kampung Kemijen gitu. Di kampung ini kami mengaktifasi sekitar 2 RW gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan bahwa cakupan wilayahnya setiap kampung itu seperti seluas itu gitu. Jadi teman-teman bisa merancang agendanya gitu. Nanti PPT-nya itu kita bagi sih. Seperti itu untuk Kemijen, dia lebih banyak pesisir, terus ngomongin soal isu rob dan isu banjir gitu-gitu. Terus yang salah satu situs yang kemudian unik di Kemijen itu adalah Kemijen itu memiliki stasiun tua ya. Jadi stasiun tertua di Asia Tenggara itu ada di Kemijen. Jadi ada beberapa situs berupa gedung, rel-rel gitu, teman-teman masih bisa mengecek. Dulu ketika tahun 2016 kita bikin festival Pentakalep di sini, gedung-gedung tua itu direspon oleh salah satu seniman Jogja namanya Isrol, kalau teman-teman ngerti, dia merespon salah satu gedung stasiun tertua itu gitu. Itu salah satu situs yang unik gitu. Jadi, tapi kemudian banyak lagi situs-situs lain soal misal tambak gitu-gitu, atau kemudian taman gitu juga banyak gitu. Yang itu soal situs. Terus hal lain yang kemudian juga bisa dikembangkan adalah ini sih, kapasitas warganya gitu. Jadi bagaimana kemudian warga bersiasat dengan rob, warga bersiasat dengan meluapnya air sungai, itu jadi hal yang kemudian menarik sih sebenarnya untuk kemudian bisa dikembangkan lagi gitu. Yang titik kedua itu Petemesan. Petemesan itu, halo Mas. Petemesan itu salah satu kampung di Kelurahan Purwodinatan, itu ada di tengah kota gitu. Jadi ini kampung yang cukup padat, bukan cukup padat ya, padat banget gitu. Dan ini juga jaringan histeria yang lama gitu. Nah, di kampung ini sebenarnya ini juga kampung, jadi jaringan kampung histeria itu bukan apa ya, bukan jaringan yang formal gitu. Jadi beberapa kampung itu memang hubungan atau komunikasinya tuh on off gitu. Jadi beberapa kampung tuh bisa aktif dalam 2-3 tahun, terus juga bisa nanti lost kontak selama 1-2 tahun, terus nanti kontak lagi gitu. Jadi Petemesan adalah salah satu kampung yang cukup lama tidak aktif, terus kemudian kami aktifasi kembali melalui program ini. Seperti itu. Terus di Sekararum. Nah, Sekararum ini salah satu desa di Rembang yang kemudian yang tadi yang di Rembang itu, desa ini adalah desa yang apa ya, agraris gitu sih sebenarnya gitu. Jadi banyak sekali wilayahnya yang masih berupa sawah atau tegalan gitu. Nah, yang kemudian kami respon sebenarnya adalah bagaimana anak muda itu memaknai kampungnya, karena kebanyakan anak muda atau generasi yang saat ini berusia 30 tahun ke bawah itu banyak merantau gitu. Tapi ada satu tradisi bernama tradisi Tegah Bumi itu yang bagaimanapun atau sejauh kemanapun anak-anak ini merantau, ketika Tegah Bumi mereka akan kembali ke kampungnya untuk kemudian bersama-sama
meramaikan sedekah bumi. Ataupun kalau mereka nggak bisa kembali, mereka biasanya tetap apa ya, patungan gitu istilahnya untuk kemudian nanggap dangdut atau nanggap reog gitu. Jadi apa ya, rasa kepemilikan mereka terhadap kampung itu yang kemudian bagi kami juga penting gitu untuk kemudian jadi satu wacana lain gitu. Uh, Kalau soal situs di kampung ini seperti pada kampung umumnya, situsnya ya berupa sendang, kayak pohon tua gitu-gitu yang kemudian diyakini warga sebagai danyang gitu-gitu. Jadi itu juga ada di sana gitu. Tapi yang lebih lebih sebenarnya lebih apa ya, lebih bisa didorong itu adalah keaktifan aktor-aktornya gitu, terutama anak-anak muda gitu dalam mengembangkan kampungnya atau kemudian dalam memiliki kebersamaan terhadap kampungnya. Seperti itu. Next, Nah, Wonolopo itu sebenarnya adalah salah satu kampung tematik ranting pelangi gitu. Tapi terlepas dari ketematikannya, ini adalah satu kampung yang kemudian menjadi jejaring histeria baru sih. Jadi tahun lalu ini juga jadi salah satu kampung yang jadi penempatan teman-teman PK Kota. Terus tahun ini juga jadi kampung yang menjadi penempatan PK Kota. Kampung ini kalau ngomong kayak soal kampung tematik ini Ranteng Pelangi gitu. Jadi agak absurd sih. Jadi kampungnya tuh dihiasi oleh ranting-ranting yang berwarna-warni gitu. Intinya gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ini kampung yang ada di Mijen. Terus kampung ini memiliki apa ya, program semacam movie camp ya Nel ya. Movie camp. Jadi ini kayak program reguler gitu. Eh, jadi kampung ini mengundang seniman film atau melakukan pemutaran film di salah satu area yang kemudian juga bisa digunakan untuk berkemah gitu. Jadi itu salah satu konsep event yang kemudian diaktifkan oleh warga gitu. Selain ada beberapa situs-situs semisal di situ ada museum apa Ahmad Yani ya, rumahnya Ahmad Yani. Jadi di situ ada rumahnya kayak rumah singgah Bapak Pahlawan Ahmad Yani, rumah tua gitu ya. Nah, jadi rumah tua, jadi juga bisa jadi satu poin untuk teman-teman eh, bekerja sama dengan warga. Terus selanjutnya Ham. Nah, ini Ngasem Raya, ini ada di Budak Payung, Banyumanik. Ini kampung jaringan baru, kampung saya tepatnya. Jadi kenapa menarik bagi saya personal ya? Karena Pudak Payung itu, nama Pudak Payung itu ada di Babat Tanah Jawa. Jadi kalau teman-teman pernah baca Babat Tanah Jawa, ada salah satu adegan ketika ketika aku lali toko Pangeran Puger itu geger dengan ponakannya di Solo, terus kemudian dia melarikan diri ke Semarang untuk meminta bantuan VOC itu. Jadi ketika perjalanan di Pudak Payung dia dijemput oleh salah satu kayak apa ya, kayak pejabat gitu, kayak pejabat di Semarang dijemput di Pudak Payung gitu, dan kemudian mereka singgah di Pudak Payung gitu. Lah pejabat itu kemudian jadi pejabat itu jadi kalau di Babat Tanah Jawa banyak ngomong ke eh, soal pejabat yang kemudian menjemput Pangeran Puger ini, tapi kalau dalam mitos lokal itu banyak yang membicarakan istri pejabat ini yang kemudian dianggap sebagai danyang kampung gitu. Jadi eh, danyang kampung ini bernama Mbah Nyai Kopek, itu yang kemudian dianggap sebagai danyang desa gitu. Jadi kalau ada semisal sedekah bumi atau sedekah kubur atau beberapa perangkat Jawa, makam ini akan diadakan semacam ritual gitu. Terus itu ya terkait narasi sejarah ya. Terus di sisi lain Ngasem Muda Payung ini memiliki mata air yang berupa sendang dan belik yang cukup banyak gitu. Jadi dari hasil pemetaan teman-teman itu dalam 2 RW itu ada sekitar 30 mata air gitu. Nah, permasalahannya adalah kawasan ini perlahan itu berubah menjadi kawasan periurban gitu. Jadi kawasan-kawasan yang ikut terbangun berkat ya
kawasan-kawasan yang terbangun akibat dari pertumbuhan yang terjadi di kota gitu. Jadi banyak sekali kawasan-kawasan di pinggiran kota yang kemudian menjadi beban dari pertumbuhan yang terjadi di kota gitu. Nah, itu juga terjadi di Ngasem Budak Payung. Jadi banyak sekali kawasan-kawasan yang dulu hijau kini itu menjadi kawasan-kawasan perumahan atau pertokoan gitu. Nah, itu dampaknya pada lingkungan adalah kemudian eh, satu, lahan hijau berkurang sehingga mata air itu bakal bakal penyusut. Terus di beberapa kasus lagi yang ekstrim, beberapa mata air ini kemudian diprivatisasi oleh beberapa pengembang perumahan. Seperti itu. Terus next. Rep, tolong next Rep. Slide. Ngasem. Terus di Randusari. Randusari ini lokasi yang digunakan untuk Pentakalaps kedua 2018. Ini adalah satu kawasan di daerah Gunung Pati tapi yang atas sana. Jadi ini banyak banyak sekali kawasan hijau gitu yang kemudian menjadi penyangga apa ya, penyimpan cadangan air gitu untuk kawasan Kota Semarang gitu. Jadi di sini kita bakal, kalau di Randusari kita bakal banyak ngomongin soal lahan gitu-gitu, terus penggunaan alih fungsi lahan, terus pemanfaatan air gitu-gitu, terus eh, karena sifatnya yang masih tradisional, kita juga bakal banyak menemui ritual-ritual atau tradisi-tradisi yang masih dilangsungkan oleh warga. Seperti itu. Terus next. Kalau Sendang Gua ini eh, di Semarang Timur, Tembalang, Kecamatan Tembalang, tapi kalau secara arah itu berada di Semarang Timur. Ini salah satu kampung yang sebenarnya cukup lama juga berjaringan histeria. Sebenarnya ini kampung kampung yang berisi apa ya, banyak-banyak perumahan-perumahan warga gitu. Tapi kemudian ada beberapa situs yang kemudian diyakini warga kayak misal ini jadi tempat singgahnya Sunan Kalijogo karena ada banyak gua-gua gitu. Jadi gua-gua ini memiliki beberapa mitos yang unik dan menarik gitu, dan bagi kami itu apa ya, penting jadi mendokumentasikan mitos yang kaitannya dengan eksistensi kampung. Itu bagi kami penting karena mitos itu terlepas dari ini ya, dari kebenarannya ya. Mitos itu menjadi satu satu hal sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk apa ya, mm, menyatukan warga istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang warga itu dalam satu kampung itu bisa bisa bersatu karena disatukan oleh satu mitos tertentu gitu yang diyakini bersama gitu. Itu bagi kami cukup menarik gitu, cukup unik. Terus selanjutnya, Ham, sedang gua terus Sekayu. Nah, Sekayu ini kampung yang ini agak krisis sih sebenarnya karena kampung ini berada di tengah kota dan kemudian dia berada di antara gedung-gedung. Jadi ini salah satu kampung yang masih bertahan dari gempuran pembangunan DP Mall gitu-gitu sih. Ini salah satu cukup kampung-kampung yang bertahan gitu di antara rimbunnya gedung-gedung di kota Semarang gitu, terutama di kawasan Jalan Pemuda dan sekitarnya gitu. Kampung Sekayu ini selain ketuaannya ya, jadi Kampung Sekayu ini dianggap kampung yang cukup tua di Semarang gitu. Jadi karena ada salah satu masjid yang dibangun tahun 1966 eh, dan segala hal itu. Tapi yang yang hal lain yang kemudian bisa digali selain ketuaan dan eksistensi kampung ini di tengah gempuran pembangunan infrastruktur adalah kampung. Kalau teman-teman sering baca buku, ada salah satu penulis perempuan dari Semarang bernama Ine Hadini, itu dia tinggal di sini. Jadi ada salah satu eh, rumah di salah satu sudut kampung ini yang menjadi rumah tinggal Ine Hadini dulu, dan eh, hari ini wacananya sedang akan dibangun museum Ine Hadini gitu karena Ine Hadini dianggap salah satu penulis perempuan penting di Indonesia. Seperti itu. Jadi ada beberapa situs dan beberapa narasi yang teman-teman bisa kembangkan ketika ketika di Sekayu gitu. Karena isunya banyak gitu. Oke. Kalau Kampung Jawi ini juga bagian dari kampung tematik. Ini Kampung Jawi ini konsepnya pengen Kampung Jawi.
Jadi kan Jawi ini banyak apa ya, eh, membicarakan soal kayak kayak diorama ya, kayak ya jadi kayak kampungnya itu disetting seperti suasana eh, kejawaan gitu. Jadi semisal apa ada beberapa titik yang kemudian disetting kayak rumah gubuk-gubuk gitu yang satu areal disetting seperti gubuk-gubuk dari bambu, kemudian di waktu tertentu kemudian itu jadi kayak pasar pasar bersama pasar jajanan gitu, pasar makanan kuliner dan kuliner-kuliner Jawa terutama gitu. Terus kemudian di beberapa momen juga eh, mereka menggelar pertunjukan-pertunjukan yang terkait dengan musik Jawa, tradisional Jawa, budaya Jawa gitu-gitu sih. Apa? Keroncong gitu-gitu sih. Jadi eh, konsepnya sangat Jawa gitu. Aku juga nggak paham sangat Jawa gitu ya. Terus next next berkota. Berkota ini sebenarnya yang jadi jejaring kampung di Steria itu RW 4 berkota gitu. Tapi kemudian banyak hal yang kemudian bisa dieksplor ya, terutama eh, soal sungai kan berkota yang bawah itu dilintasi sekali Semarang gitu. Teman-teman bisa membicarakan soal sungai, kebersihannya, terus penggunaan sungai gitu-gitu karena beberapa kali warga itu menggunakan sungai sebagai lomba mancing, karena lomba mancing jadi sungainya itu dibendung terus kemudian dikasih ikan terus kemudian warga-warga memancing itu gitu. Terus selain itu juga soal makam, karena berkota itu adalah komplek pemakaman, jadi ada beberapa makam-makam terutama makam-makam petinggi-petinggi Jawa zaman dulu gitu yang kemudian bisa teman-teman telusuri gitu untuk kemudian bisa menuliskan sejarah atau apa-apa. Salah satu program yang pernah Histeria bikin di kampung ini selain Pakas, Panggilan Kali Semarang, yaitu festival di kampung. Eh, Kami mengisi salah satu event yaitu ziarah art ya, ziarah ya. Jadi kami kayak mengembangkan wisata wisata tapi berbasis kuburan gitu. Jadi kami jadi kami sebelumnya memetakan kayak kuburan tokoh-tokoh misal Pandanaran, misal Sunan siapa 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 tokoh-tokoh itu kemudian kami petakan, kemudian kami bikin kayak paket wisata gitu. Kemudian kami ajak warga untuk jadi guide gitu yang kemudian dia bakal mendampingi wisatawan ini untuk kemudian mengelilingi makam-makam ini gitu. Jadi uh, cukup unik gitu wisata wisata makam gitu. Jadi kita bakal diajak keliling ke makam-makam tokoh-tokoh penting dan kemudian diceritakan kontribusinya terhadap Kota Semarang. Seperti itu. Terus next. Loh, entek, entek, entek nih. Loh, aku terus main ngomong akeh kok. Ya, itu mungkin pengantar sedikit soal kampung-kampung yang kemudian akan menjadi tempat teman-teman berpraktik gitu. Nanti soal PDF-nya akan PPT-nya akan kami share, teman-teman nanti bisa nge-explore sendiri melalui internet atau melalui beberapa terbitan Histeria yang akan kami bagikan juga linknya. Dan tentunya uh, jam 1. Ya, mungkin kembali ke Nela, silakan. Oke, tadi udah dijelasin dikit ya tentang kampungnya, eh, profil tentang kampungnya. Selanjutnya ini nanti teman-teman akan diundi, akan ngocok undian. Mungkin eh, karena ini cuma 6 kelompok ya yang datang ya, berarti. Kalau misal satu kelompok diwakili satu, ada beberapa yang nggak datang ya. Coba mana ya berarti ya? Yang ada dulu aja deh, yang ada dulu aja nggak apa-apa. Diwakili satu-satu. Ayo, maju. Udah kalian dulu aja nggak apa-apa. Disimpan dulu ya. Mas, ini Semarang semua kok, tenang aja. Kemudian masnya itu nanti dikasih tahu ya pasangan kelompoknya ya. Terus ini sama Iza. Ya. Oh udah ya, udah. Berarti berapa ya?
Berarti kurang 3 kelompok lagi. Heeh. Boleh tukar? Boleh kalau yang ditukerin mau ya. Nukernya sama yang udah dapat yang di sini. Oke, mulai dicatat. Bentar aku catat ya. Oh ya, masing-masing kelompok menentukan satu untuk dijadikan ketua kelompok ya. Jadi nanti ketua kelompoknya laporan dapat kelompok mana. Oke. Ini yang cowok-cowok ini ketua kelompoknya siapa? Ganda. Ketua kelompok sama nama kelompok. Enaknya apa ya temanya ya? Apa Mas Arif temanya? Nama-nama kelompoknya. Tukernya sama temennya yang udah dapat. Nama-nama sahabat Nabi, Masya Allah. Susah banget. Apa ya nama-nama? Abu Bakar. Segenda toh. Mesti receh kok. Aku ra ileng nek kelompok 1 kelompok 2. Nama-nama meteor. Meteor. Apa Mas? Ya wis lah, bebas lah sakarepmu lah nama apa wae. Buah-buahan pace, pace. Oh ya, seperti playground ya di sini nanti. Oke. Ini Mas-mas ini nama kelompoknya apa? Kecubung, aduh. Kecubung. Buah apa kecubung? Bunga. Apa bunga, buah, hewan? Hewan ya wis apa-apa. Bebas wis karepmu lah, bebas ya lah. Ya wis. Sendang gua nama kelompoknya apa? Oh, sing ngel-ngel. Green. Green tea. 313 ding. Sendang gua. Ketuanya siapa namamu? Sohibul Amri. Sendang gua ya? Terus Mas Zahwan. Nama kelompok dulu, nama ketua baru lokasi. Yo. Arep mulai bebas kok men. Ya udah kamu. Apa? Nama kelompok, nama ketua, nama lokasi. Kepe. Nggo Mas Ra. Wis. Kepe. Ketuanya? Karisma. Lokasinya? Enggak, Randusari sendiri, Bergota sendiri, heeh. Nongko Sawit Bergota. Kok Nongko Sawit Gunung Pati. Terus. Nih Masnya. Oke, kesuwen jeneng apa searching jeneng kelompok wi. Mas Zahwan? Belum. Mbak Walhi? Nama kelompok, nama ketua? Munib. Nama kelompok? Munib. Nama kelompok Rob. Bandeng. Oh ya Bandeng. Tenan lho iki.
Ketuanya Munib ya. Kemijen. Pas toh. Mbak-mbak ini, mbak-mbak Kesmas. Sekayu. Nama kelompoknya sehat. Ya, boleh. Siapa? HK. HK. HMBK. Ketua kelompok. Wonge ra ono to iki. Tenan belum? Ya wis. Nah, napa kok ora teko? Kok ora teko napa? Cek sibuk. Jije koyo ya. Terus sudah dapat Mas Zawan? Belum, burung. Mana lokasinya? Ketuanya kamu ya? Tadi apa? Jauh-jauh. Lokasinya? Ketuanya? Ketuanya siapa? Hah? Udah ya, berarti ini Green 313 Soebul Amri Sendang Guwo. Betul ya. Terus kelompok KP Karisma ketuanya Dirandusari. Kemudian ada kelompok Bandeng ketuanya Munif, tempatnya di Kemijen. HK ketuanya Acong, tempatnya di Wonolopo. Kemudian ada kelompok Burung, ketuanya Zahwan, tempatnya di Bergota. Kemudian ada kelompok Hijau Daun, ketuanya Aidrus, tempatnya di Sekayu. Ini nanti yang 3 tinggal teman-teman yang lain yang belum datang. Ada lagi Mas Pupung? Ada lagi nggak? Udah. Udah cukup. Terus apa? Grup. Selanjutnya nanti teman-teman bakal dimasukin grup dan satu kelompoknya yang nggak datang, kita kan otomatis nggak punya nomor teleponnya. Nah itu nanti minta tolong dimasukin ke grup ya. Atau bisa nanti chat aku, Mbak ini belum dimasukin ke grup, nanti bilang aja. Terus, dah. Orangnya nggak datang. Karena orang yang datang ini sudah koordinasi. Ini, ya, terus tahu. Ya nanti di grup aja langsung kita umumkan. Karena ini kelas itu kan berbicara tentang dedikasi ya. Dari awal kan dari wawancara kan kita sudah berbicara tentang dedikasi. Dan hari ini adalah representasi dari dedikasi tersebut. Mungkin nggak baik saat ini menjadi tempat awal. Oke. Nanti kita langsung ini aja langsung yang nggak datang kita tentukan aja berdasarkan tiga lokasi yang belum terpilih. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman udah meluangkan waktu. Mungkin agak molor ya karena tadi juga mulanya molor. Sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi perkenalan dan pembekalan PK Kota Institut 2022. Sekali lagi selamat teman-teman adalah terpilih dari beberapa peserta yang mendaftar. Semoga ini bisa jadi satu momen kita saling belajar terkait urbanisme warga gitu melalui kelas dan melalui praktik gitu. Habis ini kita bakal komunikasi via grup gitu. Terus nanti kita juga akan berjumpa mulai hari Senin gitu. Jadi
Oh ya, untuk catatan, jadi Senin itu udah ada materi pertama dari Mas Marco Kusmawijaya. Nanti materinya akan dikirim ke grup. Jadi teman-teman eh, titipannya Mas Marco, teman-teman diharapkan udah membaca materi tersebut ketika kelas. Jadi ketika kelas berlangsung eh, lebih berupa obrolan gitu. Nanti kita share di grup seperti itu sih. Eh, Mungkin cukup itu teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Eh, Jangan meluangkan waktu. Jika masih ada pertanyaan terkait tadi penjelasan kurang jelas atau hal-hal yang mungkin baru ingat ketika di jalan, nanti silakan tanyakan ke Nela atau di dalam grup gitu. Seperti itu, sampai jumpa hari Senin jam 10. Oh ya, untuk catatan juga, kami mengharapkan teman-teman untuk konsisten kehadiran dan tepat waktu saat kelas karena beberapa pemateri emang orang-orang dari luar Semarang yang kemudian memiliki jadwal cukup padat gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman nanti telat jadi tidak maksimal kan eman-eman gitu. Jadi semoga itu menjadi apa ya motivasi lain teman-teman untuk semangat belajar di Kota Institute. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa hari Senin. Sesi ini saya tutup. Terima kasih. Habis ini foto bareng dulu ya. Oh, kan nongko sawit mana? Oh ya, ini udah ada. Habis ini. Habis ini. Ya, sampai bengkaran barang Kak Romat. Iya. Masjid apa namanya? Masjid lampu merah itu toh? Bikin belum. Aku nggak bisa. Belakangmu ada kamera masih hidup tuh. Kan? Terus pengawas. Nah guys, oke. 1, 2, 1, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, sekali lagi 1 ganda dong. 1, 2, beli pose loh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tadi jam berapa Mas? Jam 10. Tangannya jam berapa? Tembak sore kok. Tangannya dari mungkin ini berarti kalau saya bicara aku dari kamera gimana kan